Why? Why is it double standards? Double standard, guys. FIFA and UEFA must suspend Israel. Clubs everywhere must refuse to play Israeli teams. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, hari ini saya ingin reaksi guys terkait dengan perkembangan Piala Dunia ya 2026 ini, yang mana Israel dicoret daripada mengikuti Piala Dunia 2026. Ini disebabkan oleh Israel sekarang dalam fasa peperangan yang tidak memungkinkan mereka mengikuti Piala Dunia ini, walaupun mereka nanti mungkin lolos ke Piala Dunia, karena baru-baru ini Spanyol sudah menyatakan untuk menarik diri daripada Piala Dunia sekiranya Israel itu ada dalam Piala Dunia 2026. Ini kalau kalian ingat sewaktu Piala Dunia 2022 kalau tidak silap, apabila Rusia itu dicoret daripada mengikuti Piala Dunia karena peperangan waktu itu dengan Ukraina. Jadi untuk pada 2026 ini Israel juga dicoret seandainya mereka lolos ke Piala Dunia. Apapun guys, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Di dalam video kali ini kita coba semak dulu betul-betul, benarkah Israel ini dicoret atau sebaliknya. Yuk kita semak dulu video ini. Effective today, Sunday the 21st of September 2025, the Commonwealth of Australia recognises the state of Palestine. We have had in Australia a long-term position on a bipartisan basis of two states. One of those states is of course Israel, the other of course is Palestine. In the face of the growing horror in the Middle East, Ini lagi. we are acting Ini siapa? to keep alive the possibility of peace and a two-state solution. That means a safe and secure Israel alongside a viable Palestinian state. At the moment, we have neither. Kejutan besar tercipta manakala tiga negara yang selama ini jadi sekutu AS dan Israel secara frontal akhirnya resmi mengakui Palestina, yang mana tiga negara itu adalah Inggris, Kanada, dan Australia. Tentu saja ini adalah pengakuan formal yang sangat bersejarah, karena biar gimana pun, bagi negara seperti Inggris ini adalah pengakuan pertama kalinya setelah 108 tahun deklarasi Balfour. Nah, imbas dari pengakuan ini pada akhirnya memang membuat potensi bagi Israel di-ban dari UEFA semakin besar. Di mana menurut laporan terbaru, UEFA memang akan segera mengeluarkan timnas Israel dari kompetisi sepak bola. Seperti apa yang mereka lakukan kepada Rusia. Ia melihat segala realita yang terjadi diketahui membuat Netanyahu ngambek abis-abisan. Terutama setelah dia melihat negara-negara sekutunya mengakui Palestina secara resmi dan formal. Yang mana itu secara terbuka langsung mengirimkan pesan kepada para pemimpin negara tersebut bahwa mereka telah mendukung terorisme dan tidak akan membiarkan negara Palestina bangkit. Baginya Palestina nggak akan pernah ada. Dan meskipun ditinggal sekutu-sekutunya, Israel tetap merasa pede karena Trump masih akan terus mendukung mereka. Termaksud ini juga ada kaitannya dengan sepak bola, yang mana ancamannya bisa aja Trump akan memboikot Piala Dunia, sehingga itu jelas akan membuat banyak pihak merugi. Hadeh. Waduh. Tapi Israel dengan Amerika ini memang sekutu yang kuat lah. Sebab kan Israel ini dia punya ketenteraan dari segi senjata dan alutsista itu dibekalkan, dibantu oleh Amerika sebenarnya kan. Sampai detik ini kondisi di jalur Gaza masih sangat memprihatinkan. Dan derita rakyat sipil yang tak berdosa, yang seolah tak kunjung berakhir, sekarang telah memicu gelombang solidaritas internasional yang lebih besar. Bukan cuma di jalur diplomasi, tapi juga merembet luas ke dunia olahraga dan budaya. Yap, seruan untuk memboikot Israel benar-benar udah tak terelakkan.
Bahkan Spanyol siap mengambil langkah ekstrim dengan mundur tuh, dari Piala Spanyol Dunia mundur. apabila Israel nantinya sama-sama lolos. Yang mana itu disinyalir juga telah membuat negara-negara besar akan mengambil langkah yang sama. Dan jelas langkah ini adalah pukulan telak mengingat sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Legenda Manchester. Iya guys, bayangkan kalau Spanyol itu tiada di Piala Dunia. Tidak meriah sudah Piala Dunia guys ya. Jadi kalaupun Israel ini tidak dicoret, ramai ataupun banyak negara-negara tidak mengikuti Piala Dunia, apa akan jadi dengan Piala Dunia? Jadi wajar dan wajib Israel ini tidak perlu mengikuti Piala Dunia ini walaupun mereka lolos itu. Jadi FIFA perlu singkirkan. Kayak Rusia yang mereka singkir tahun 2022 itu. Jadi kedua-dua ini barulah adil namanya kan. United. Eric Cantona dengan lantang dan tegas menuding adanya standar ganda dalam dunia olahraga, di mana ia menyebut bahwa UEFA dan FIFA tidak boleh menutup mata pada kejahatan kemanusiaan Israel. Dan itulah kenapa FIFA dan UEFA harus segera men-skors Israel seperti apa yang telah terjadi untuk Rusia. We are now 716 days into what Amnesty International have called a genocide. And yet Israel continue to be allowed to participate. Why? Why is it double standards? Double standard guys. FIFA and UEFA must suspend Israel. Clubs everywhere must refuse to play Israeli teams. Nah, bagus. Current players everywhere must refuse to play against Israeli teams. Harus menolak bermain melawan tim Israel. Ini dilakukan oleh Indonesia. Menolak tim Israel yang itu. Semakin besar pada akhirnya sukses bikin UEFA goyah. Di mana menurut laporan Channel 12 Israel yang dikutip media internasional, Israel sendiri beresiko diskors dari semua kompetisi sepak bola Eropa menyusul meningkatnya tekanan terhadap UEFA. Yap, Komite Eksekutif UEFA disebut-sebut akan segera membahas masalah ini dalam waktu dekat. Dan jika disahkan, maka tim nasional Israel bisa dikeluarkan dari kualifikasi Eropa. Sementara klub domestik Israel akan dilarang tampil di kompetisi antar klub Eropa. The Times of Israel melaporkan, sekarang ini Israel terang-terangan mengaku sedang berjuang mati-matian untuk mencegah voting yang dijadwalkan hari Selasa di markas UEFA. Nah, menurut laporan yang beredar, Qatar menekan UEFA untuk menggelar pemungutan suara setelah serangan Israel di Doha. Dan yang lebih mengejutkan, banyak analis percaya bahwa jika voting itu benar-benar dilakukan, hasilnya 80-90% Israel akan tersingkir dari sepak bola Eropa. Mantap. Yap, masalah Israel sendiri nggak cuma soal di olahraga aja. Karena setelah Inggris, Australia, dan Kanada kompak mengakui Palestina secara formal, kini ada negaranya Bang Dodo, yakni Portugal yang melakukan hal yang sama. Lah, Argentina gimana? Mereka masih nolak mengakui sih. Intinya, negara-negara tadi beralasan kalau perang yang berkepanjangan dengan ribuan korban sipil dan kehancuran infrastruktur membuat solusi dua negara atau two-state solution harus segera diwujudkan. Lagi pula, gelombang protes rakyat sangat kuat buat menuntut pemerintah bersikap tegas terhadap Israel. Sehingga ya, mau nggak mau pemerintah mereka juga tidak bisa lagi hanya berdiam diri dan harus segera ambil keputusan, kan gitu. Dan jelas, dampak dari pengakuan bersejarah ini sendiri, Israel so pasti akan semakin kehilangan dukungan moral dan politik dari sekutu tradisionalnya. Negara-negara kunci blok barat mulai berbalik arah. Lalu legitimasi Palestina semakin kuat di PBB, Uni Eropa, dan Forum Global. Yang mana jumlah negara yang mengakui disinyalir bisa terus bertambah setelah langkah 4 negara besar tadi. Dan pada akhirnya, ini akan semakin mengisolasi Israel. Sementara itu Netanyahu jelas nguntap-nguntap dengan sikon yang ada, di mana ia menyebut kalau langkah itu sebagai hadiah besar bagi teror atau reward to terrorism, dan menegaskan bahwa negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan. Selain itu, ia juga mengatakan Israel akan mengumumkan responnya setelah kunjungan ke AS dan menolak legitimasi langkah tersebut. Nah, masalahnya, yang bikin ribet, Trump ini kan baperan. Dan kita tahu Amerika ini adalah salah satu tuan rumah di Piala Dunia 2026. Kalau sampai ini urusannya panjang, maka ada kemungkinan Trump akan memboikot Piala Dunia. Nah, jika itu sampai terjadi, maka FIFA pun dijamin akan mumet sakpole.
Selain itu, imbasnya ke dunia sepak bola Cuman bakal merembet itu. kemana-mana, termasuk ke ranah Asia, dan Sopas Indonesia secara tak langsung bakal kena dampak. Yap, terlepas dari apapun, sekarang ini kita jelas sedang berada di titik balik sejarah. Inggris, Kanada, Australia, hingga Portugal udah resmi mengakui Palestina secara Resmi. formal. Dan dunia melihat bagaimana legitimasi perjuangan rakyat Palestina juga semakin kokoh. Yang mana ini semua akhirnya bikin Israel makin terpojok. Mulai dari ancaman di-ban UEFA, boikot olahraga internasional, hingga desakan sanksi ekonomi dari Uni Eropa. Jelas, tekanan ini datang bukan hanya dari negara-negara Global South, tapi kini juga dari sekutu-sekutu tradisional mereka sendiri yang kayaknya beneran udah muak sama ini semua. Sekarang Netanyahu ngamuk, dan Trump pun juga diketahui ikutan baper. Tapi realitanya, isolasi internasional semakin nyata adanya. Sekarang yang jadi pertanyaannya kan, mau sampai kapan nih Israel bisa bertahan di tengah badai diplomasi, sanksi, dan perlawanan moral dunia? Apakah ini akan jadi awal bagi lahirnya Palestina yang merdeka? Atau justru babak baru pertarungan yang lebih sengit di panggung global? Karena kita juga harus sadar dan mengerti kalau kekuatan Israel dan Amerika ini sangat besar pengaruhnya. Tapi ya kali, semisal dunia bersatu, masa nggak bisa menekan dua negara tersebut? Untuk itu, kita amati dulu aja gimana alurnya. Yang jelas, hidup damai sentosa itu enak pol. Sumpah deh, kan gitu. Oke guys, bagaimana jika Israel itu betul-betul dicoret daripada menyertai Piala Dunia 2026 jika mereka lolos di kualifikasi? Banyak negara sekarang ini yang mengiktiraf keberadaan Palestina dan sekarang ini melancarkan peperangan dari segi psikologi, ekonomi dan sebagainya ke atas Israel juga, negara-negara lain ini yang memungkinkan Israel ini dampaknya itu tidak akan menyertai Piala Dunia dan tidak diiktiraf untuk menyertai sebarang bentuk olahraga dimanapun, termasuklah klub-klub sepak bola mereka. Jadi ini sebenarnya adil oleh karena Rusia pernah dicoret ketika tahun 2022. Ketika itu Rusia berperang dengan Ukraina. Jadi ini salah satu di antara sebab yang perlu untuk penyingkiran Israel ini pula. Kalau Rusia dicoret begitu saja, takkan Israel ini pula dibiarkan untuk menyertai Piala Dunia. Inilah dinamakan standar ganda ataupun double standard daripada FIFA dan UEFA. Jadi sekarang ini kalau benar ini akan terjadi nanti pengundiannya pada Selasa, dampak positifnya ini sebagai teguran moral kepada Israel yang mana mereka telah melanggar hak asasi manusia, menyerang negara-negara yang tidak bersalah, tidak berdosa pun, terutamanya menyerang Palestina bertahun-tahun lamanya. Itu pun masih lagi mereka dibenarkan menyertai Piala Dunia dan olahraga di seluruh dunia. Sebenarnya sudah lama sepatutnya mereka ini perlu disingkirkan daripada sebarang olahraga yang diadakan. Dan ini mungkin sebagai reaksi yang kuat daripada FIFA untuk mencoret Israel karena mereka telah melanggar hak asasi manusia ataupun diskriminasi kepada negara-negara, terutamanya negara Palestina yang mana mereka menyerang tanpa henti setiap hari, menyebabkan warga sipil banyak yang tidak bersalah, tidak berdosa itu mengalami kecederaan dan kematian. Jadi dari segi moral dan etikanya sebagai signal kepada dunia bahwa negara-negara lain jangan sesuka hati menyerang negara-negara lain juga tanpa ada penyebabnya. Dan ini juga sebagai keadilan bagi negara-negara yang memprotes. Sebenarnya banyak negara yang memprotes keberadaan Israel di Piala Dunia nanti. Dan Spanyol sudah bersedia menarik diri sekiranya Israel turut serta dalam Piala Dunia ini. Jadi kemeriahan Piala Dunia itu sudah tidak meriah dan sudah tidak berseri lagi sekiranya Spanyol pun menarik diri. Kita tahu Spanyol antara salah satu negara sepak bola yang begitu kuat, mereka pernah menjuarai Piala Dunia juga, dan kalau mereka tidak, apalah serinya Piala Dunia ini. Dan bagaimana jika Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan ketiadaan negara-negara lain yang mungkin memprotes sekiranya Israel itu turut serta. Jadi
jangan ada standar ganda dalam hukuman ataupun apa saja jenis kehukuman lah daripada FIFA dan UEFA ini. Oke guys, jadi kalau menurut saya tadi wajar dan wajib sebenarnya Israel ini dicoret. Indonesia sebenarnya sudah tahu dan memang tidak pun mau Israel ini ditantang, dilawan dalam sepak bola ini. Buktinya Indonesia sanggup menghentikan mereka sebagai tuan rumah di Piala Dunia pada 2023 kalau tidak silap ya. Ketika itu U23 sampai dibatalkan gara-gara Israel ada turut serta. Itulah prinsip Indonesia menolak sebarang perlawanan ataupun aksi Israel di negara Indonesia itu. Jadi buktinya sekarang banyak negara sudah memprotes penyertaan Israel ini. Jadi guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.